Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Saputra dengan akhiran NIM 130 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester yaitu kimia fisika. Baik, selanjutnya kita masuk ke soalnya. Ya, baik, kita masuk ke jawabannya yang dimana kecepatan rata-ratanya itu 346,3 meter per sekon. Dan kecepatan RMS-nya 374,8 meter per sekon dan kecepatan paling mungkin 306,1 meter per sekon. Baik, kita masuk ke lintasan bebas rata-ratanya yang dimana menghasilkan 7,23 kali 10 pangkat min 7 meter. Frekuensi tumbukannya 4,79 kali 10 pangkat 8 sekon min 1. Dan rapatan tumbukan menghasilkan 2,22 10 pangkat 32 tumbukan meter kubik per sekon. Kita masuk ke soal nomor 2 yaitu dekomposisi termal etinoksida atau CH2H4O pada suhu 414 derajat Celcius mengikuti data berikut. Data yang berikut ini. Tentukan orde reaksi, laju reaksi K, waktu paru, T1/2, waktu T7/8, dan T31/32. Baik, bisa teman-teman lihat jawaban dari soal nomor 2 ini, datanya tekanan parsial atau PA, menghasilkan untuk T0-nya menghasilkan 116,51, T5-nya menghasilkan 110,46, T7-nya menghasilkan 107,30, T9-nya menghasilkan 114,28, T12-nya menghasilkan 99,79, dan T18-nya menghasilkan 91,65 tekanan parsial. Dan untuk substitusi orde nolnya itu menghasilkan T5 sama dengan 1,210, T7-nya 1,316, T9-nya 1,359, T12-nya 1,393, T18-nya 1,381. Dan untuk substitusi orde 1 bisa teman-teman lihat sendiri yaitu satuannya itu T5-nya 0,0106, T7-nya 0,0117, T9-nya 0,0123, T12-nya 0,0129, T18-nya 0,0133 meter per min 1. Dan untuk hasil atau jawaban dari substitusi orde 2 ini menghasilkan T5-nya itu 0,00094, T7-nya itu menghasilkan 0,000105, T9-nya menghasilkan 0,000112, T12-nya itu menghasilkan 0,000120, dan T18-nya itu menghasilkan 0,000129. Dan untuk nilai tetapan laju rata-ratanya kita menghasilkan itu di 0,01216 menit per min 1. Kita masuk ke soal nomor 3 yang dimana tentukan zat intermediat dari mekanisme reaksi COCl dan COCl2.
Dan bagian B-nya itu persamaan laju pembentukan CO2 dari reaksi fotolisis fosgen atau COCl2 di atas. Yang dimana jawaban dari penentuan intermediate ini zat antara adalah spesies yang dihasilkan pada satu tahap reaksi dan dikonsumsi pada tahap berikutnya sehingga tidak muncul dalam persamaan reaksi keseluruhan atau 2COCl2 ditambah O2 bereaksi dengan 2CO2 ditambah 2Cl2. Berdasarkan mekanisme tersebut, zat antaranya adalah COCl terbentuk di tahap 1 dan habis konsumsi di tahap 2, ClO terbentuk di tahap 2 dan habis dikonsumsi di tahap 3. Cl atau atom klorin radikal terbentuk di tahap 1 dan dikonsumsi di tahap 3. Persamaan laju pembentukan gas karbon dioksida atau CO2 yang dimana laju pembentukan CO2 ditentukan dari tahap-tahap di mana CO2 muncul sebagai produk yaitu tahap 2 dan tahap 3. Nah, untuk mendapatkan persamaan laju yang mengandung reaktan stabil, kita gunakan pendekatan TUNAK atau steady state approximation pada intermediate, di mana untuk COCl-nya itu K1 D COCl dibagi DT sama dengan K1 L2 sama dengan A1 COCl2 bereaksi K2 COCl O2 menghasilkan 0. Untuk ClO-nya K2 COCl O2 bereaksi K3 COCl ClO menghasilkan 0 juga. Maka COCl ClO dan sama dengan K2 COL Cl O2. Nah, kita masuk ke hasil akhir laju CO2-nya itu yang dimana eh, kita langsung saja keterangan laju pembentukan CO2 berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diserap dan konsentrasi fosgen. Angka 2 menunjukkan bahwa setiap foton menghasilkan 2 molekul CO. Baik. Baik, kita masuk ke nomor 4, yang dimana hitung suhu T yang diperlukan agar reaksi tersebut memiliki waktu paruh di 60 menit dan waktu paruh bagian B untuk di 20 hari. Nah, untuk jawabannya itu bisa kita lihat sendiri teman-teman. Untuk waktu paruh T1/2 ini di 60 menit menghasilkan 3.600 detik. Dan untuk nilai konsentrasi lajunya itu sama dengan 1925 kali 10 pangkat minus 4 detik per min 1. Nah, untuk di 20 harinya itu T1/2 untuk 20 hari dia menghasilkan 356,66 K atau konversi satuannya waktu ke detik itu di mana 20 hari dikali 24 jam dan hasil perkalian dari 3.600 detik tadi itu menghasilkan 1.728.000 detik. Dan untuk nilai konstantannya itu mendapatkan 4,01 kali 10 pangkat min 7 detik per min 1. Dan untuk T1/2 20 hari dengan T 307,13 K itu menghasilkan 307,3 yang dari hasil pembagian 14.974,74 dibagi 48,757 menghasilkan seperti yang tadi saya bilang. Oke, baik itu tadi
presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.